Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. 100 triliun tiap tahun. Berarti 5 tahun 1000 triliun. Jangan ada muka-muka sedih. Pak, saya lihat dulu ada muka sedih nggak? Coba didesain mobil khusus untuk presiden pakai kaca gitu, yang ada kursi tapi kelihatan aku berdiri gitu. Boleh dong? Hah? Selama ini BUMN itu sumber korupsi. Saudara ingin presidenmu bicara apa adanya kan? Saya memperingatkan lagi, sekali lagi, untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat. Kembalikan dengan baik. Kita bangsa pemaaf. Tapi rakyat butuh keadilan. Rakyat butuh kesejahteraan. Pak, salam dulu Pak. Pak, ayo Pak, sana. Enggak mau. Kamu aja sana. Pak, ayo Pak, sana. Di Monas. Pak, udah azan Pak, ayo sana. Di Monas. Pak, ayo Pak. Jangan dianggap ilmu yang ilmu dewa-dewa gitu. Ekonomi itu sederhana. A few moments later. Jadi defisit yang besar itu adalah konsekuensi logis dari kebijakan kita. Yang mana yang paling besar ya Anda tahu ada berapa. Sebenarnya hampir merata, tapi yang menonjol ya BGN lah karena memang anggarannya besar. Itu. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya. Satu kata, jika memang kita mendengar dari ucapan Prabowo Subianto, lucu ya. Karena dari apa yang diucapkannya seolah-olah itu mengajak kita untuk menonton sebuah stand up komedi. Atau bahkan dari pejabat-pejabat lain itu sama saja guys ya. Dari apa yang diucapkan dari para pejabat dari kemarin-kemarin itu sangat lucu sekali ya, terutama dari Bahlil yang mengucapkan bahwa bahwa kita harus menghemat LPG dengan cara mematikan kompor jika kita sudah selesai memasak. Itu selalu sekali guys ya. Itu sama saja dengan pemimpinnya itu Prabowo Subianto. Kenapa sih ketika mereka mengucapkan suatu narasi yang seharusnya itu didengarkan oleh masyarakatnya dan kemudian memberikan suatu solusi, tapi malah sebuah kelucuan yang menjadi kelak tahu dan kemudian diparodikan oleh masyarakatnya. Dan seperti apa selanjutnya? Jangan bikin dadar
negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Ini mengharukan bagi saya. Unggahan bertuliskan, lapor Pak Prabowo, kami sudah pindah ke negara lain sesuai arahan Bapak. Ramai banget dibagikan oleh warga Indonesia yang menetap di luar negeri dari New York, Saudi Arabia, sampai Norwegia. Dan kabarnya lebih dari 42.000 akun itu ikut gerakan satir ini. Sebagai respon atas pidato Presiden Prabowo Subianto di Hari Koperasi 12 Juli yang katakan dengan tegas bahwa yang merasa Indonesia suram, silahkan cari negara lain karena tidak ada yang melarang. Dan para perantau ini benar-benar melapor sambil pamer hidup yang katanya lebih dihargai. Yang bikin makin rame, isi laporannya itu nyelekit semua. Ada keluarga yang foto di Times Square New York, ada yang kerja sebagai cleaning service di Denmark tapi dapat pensiun dan medical, sampai ada yang tulis Norwegia itu nggak sekaya Indonesia tapi sangat nyaman. Padahal di pidato yang sama, Prabowo juga klaim dapat laporan banyak petani yang sekarang sudah liburan ke luar negeri. Jadi laporan sekarang itu datang dari dua arah nih. Begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, Arktik. Terus Kemudian seperti apa? Kemudian, saudara-saudara, Apa? Sudah saya bilang bolak-balik. apa? Hentikan. Merdeka! 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 Belum 2 tahun loh Pak, Bapak menjabat di negara ini. Negara ini kacau, Bapak buat. Kok naik? Pajak naik, listrik naik, BBM naik, semua Bapak naikkan. Nanti lama-lama harga orang pun Bapak naikkan. Semakin Bapak cekek rakyat kecil. Sementara pejabat yang korupsi itu Bapak bela, bukan Bapak tindak. Belum 2 tahun Pak, Bapak menjabat. Kayak mana nanti Bapak menjabat sampai 5 tahun? Hancur lebur negara ini. Kalau saya rasa sih, saya mohon maaf ya. Unek-unek Pak, apa-apa Pak, bebas. Selamanya Prabowo ini nih, udah 1 tahun belum ada perubahan. Omong-omongan begini aja, tapi perubahan belum ada. Ekonomi juga kalau kita ngeliat begini, kayaknya belum ada peningkatan. Masih gitu-gitu aja. Kalau Presiden Prabowo, saya mohon maaf ngomong ya. Prabowo tuh artinya bener-bener hati rakyat. Cuman ikut yang bawah-bawahannya ini. Bagus tuh diganti. Bantu-bantunya sebagai Bahlil pada itu. Diganti tuh. Erlangga. Pokoknya yang masih di grup Jokowi, kasih Luhut pada itu. Emang bagus tuh. Kagak. Ya gila, itu harusnya diganti semua. Baru begini, dirombak semua itu. Kalau masih dipegang menteri-menteri dari Jokowi, mohon maaf saya, gak bakal berubah. Coba aja nanti ada. Sontoloyo. Kau bilang ekonomi meroket padahal nyungsep meleset. Sontoloyo. Kau bilang produksi beras melimpah tapi impor tidak kau cegah. Sontoloyo. Kau bilang pengangguran turun, orang cari kerja makin berjibun. Sontoloyo. Utang numpuk bertambah, rupiah anjlok melemah, harga-harga naik merambah, hidup rakyat makin susah. Kau jamu tuan asing bermewah-mewah. Rezim Sontoloyo. Gentengisasi istilah tertolol yang pernah gue dengar tahun 2026, dan itu keluar dari mulut seorang Presiden Prabowo Subianto. Otaknya itu kayaknya nggak mikir banget gitu, asbun aja gitu ngomong. Kita bikin program ganti genteng ya, namanya apa gentengisasi dong. Lagian nggak perlu dibahas masalah genteng di Rakornas, mending bahas MBG itu kenapa banyak keracunan, kenapa itu nggak dibahas. Masyarakat Konoha tampaknya semakin lelah dengan apa yang dirasakannya dari kebijakan-kebijakan masyarakat, dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang kemudian dirasakan oleh masyarakat. Yang akhirnya kita dapat melihat dari suatu kenyataan bahwa betapa sengsaranya rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Mungkin sebagian kecil ada yang merasakan ada suatu perbaikan, tetapi dari kesini ke sana ternyata sebagian besar malah merasakan sebuah rasa yang tidak nyaman dan kemudian rasa tertekan dari tekanan politik yang semakin hebat, atau bahkan dari tekanan-tekanan pemerintah nih yang kadang-kadang kalau kita mengkritik kita malah ditekan. Karena dari apa yang dirasakan masyarakat sampai saat ini ya, ketika Prabowo Subianto mengatakan bahwa dia itu sangat menyukai sebuah kritik,
Bahkan dia akan menerimanya dengan kritikan itu dengan berlapang dada. Tapi pada kenyataannya apa? Dia kayak orang-orang marah ya, kayak orang marah gitu, orang ngambek. Kalau dia dikritik, maka dia akan menyenggol si pengkritik. Misalkan ketika dari dia itu dikritik dengan presiden dengan sebuah ungkapan BAJANGETOLO gitu ya. Dan dia pun memperadukan balik ya, bahwa dia itu adalah seorang presiden yang pernah diucapkan dengan kata-kata tersebut oleh orang tertentu yang marah kepada Rocky Gerung. Ini adalah suatu ungkapan yang sebenarnya itu curhatan ya, ketika bahwa dia itu disenggol oleh rakyatnya seperti Rocky Gerung, itu malah dia ngambek. Jadi menjadi suatu hal yang sangat lucu sekali ya, sebagai pemimpin seharusnya itu memang ya dia nerima ya sebagai suatu kritikan yang memang pantas untuk dikritik, dan itu hal yang wajar. Tetapi itulah yang terjadi, dan kemudian masyarakat semakin gencar juga ya untuk mengkritik Prabowo Subianto. Dan semoga saja dari apa yang dilakukan oleh masyarakat ya, karena mungkin jika mereka melakukan kritikan terlalu keras, kita diintimidasi. Tetapi jika kita melakukan hal yang lucu, ya mungkin itu yang lebih baik ya. Ya mungkin selain menjadi kritikan itu akan lebih lembut dan sopan untuk diterima oleh pemerintah, tapi juga menjadi suatu hiburan ya guys ya. Dan semoga saja sih dari parodi-parodi netizen ya, baik itu di media sosial dan di kehidupan nyata, didengarkan pemerintah lah ya. Karena akhirnya ini pemerintah dari statementnya itu sangat lucu sekali ya, dan seolah-olah itu mereka itu asal bunyi. Dan dari para pejabat sebagai penyelenggara, seolah-olah itu mereka kayak menyelenggarakan di rumah mereka sendiri ya, tanpa memperhatikan hati masyarakat dan kemudian dari kepuasan masyarakat gitu ya. Seolah-olah pokoknya saya pengen seperti masyarakat harus setuju. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.